Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Kalian hadir semua atau yang tidak nih? Hadir semua, Bu. Oke, Ibu absen dulu. Margareta Meo, Hadir, Ibu. Christina Arlina Binti, Hadir, Bu. Yuliani Susanti Moi, Hadir, Bu. Maria Francisca Bidi. Hadir, Ibu. Oke, baik anak-anak, tingkatkan kehadiran kalian ya, jangan ada yang apa-apa. Ya, Ibu. Oke. Sangat senang karena kalian dalam keadaan baik. Ibu harap dengan kondisi kita yang sehat, pembelajaran akan berlangsung lancar dan penuh dengan semangat. Apakah ada yang belum makan pagi hari ini? Sudah, Bu. Oke, bagus. Baiklah, Ibu akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, Ibu minta kalian memperhatikan kondisi alam sekitar yang sering terjadi. Ibu bisa minta kalian memperhatikan kondisi alam. Contoh sekarang ini sedang musim Hujan. Nah, jadi itu termasuk dalam kondisi alam. Ibu minta kalian memperhatikan kondisi sekitar ya. Mungkin ada selain hujan, mungkin ada kondisi alam yang terjadi di lingkungan rumah atau lingkungan lain. Oke, kabut termasuk bencana apa alam juga? Longsor, Ibu. Longsor, oke. Angin, Ibu. Angin. Selain angin apa lagi? Banjir. Oke, banjir pernah terjadi di kamu punya rumah? Pernah, Ibu. Nah, oke. Sudah semua? Sudah, Ibu. Oke, jadi bencana-bencana yang kalian sebutkan tadi itu termasuk bencana alam. Oke, tadi ada sebut hujan, ada yang sebut longsor, terus apa lagi? Masih banyak. Banjir. Oke, terus ada yang sebut angin. Benar Pak? Ya, Ibu. Oke, anak-anak, kalian sudah selesai melakukan pengamatan tadi? Sudah, Ibu. Sekarang Ibu minta satu orang menyebutkan hasil pengamatan yang sudah kalian amati tadi selama beberapa menit tadi. Coba angkat tangan yang bisa. Saya, Ibu. Oke, Yuni, peristiwa alam apa yang kau amati dari tadi? Hujan, Ibu. Oke, siapa lagi? Saya, Ibu. Arlin. Banjir, Ibu. Oke, tepuk tangan untuk Yuni dan Arlin. Sekarang Ibu mau tanya yang kedua. Apa perbedaan antara hujan dan angin tadi? Banjir, hujan dan banjir tadi. Coba dari Yuni. Contohnya banjir terjadi karena apa? Hujan terjadi karena apa? Hujan terjadi karena penguapan ataupun pembunan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Yuni. Arlin. Oke, ada yang mau bantu Arlin? Banjir terjadi karena apa? Saya, Ibu. Oke, coba Sisil. Banjir terjadi karena hujan lebat. Oke. Terus itu pengaruh ada sampah yang berserakan, Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Sisil. Oke, baik sekali anak-anak, jawaban kalian tadi. Kalian sudah bisa menemukan perbedaan-perbedaan tentang peristiwa alam. Nah, kenapa ada perbedaan antara hujan, gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan angin topan? Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang materi peristiwa alam. Jadi untuk memperdalam pengetahuan kita akan mempelajari peristiwa alam melalui pengamatan yang akan kita lakukan secara berkelompok. Jadi baik anak-anak, Ibu meminta kalian untuk membagi kelompok. Ibu minta bagi 2 kelompok ya. Arlin bisa dengan Yuni dan Sisil bisa dengan kita. Baik, Ibu membentuk kelompok ya. Oke, sudah? Sudah, Ibu. Sekarang Ibu minta kalian perhatikan diri dulu. Semua bisa lihat? Bisa, Ibu. Oke, dari gambar yang pertama bisa lihat?
Gambar yang kedua, ketiga, dan keempat. Sudah? Jadi masing-masing kelompok mengamati gambar yang ibu pegang ini, kemudian kalian menjelaskan peristiwa alam apa yang terjadi dalam gambar ini. Bisa? Bisa. Oke, sekarang dari kelompok Rita dan Sisil. Bisa perhatikan gambar di depan. Ini peristiwa alam pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sudah? Oke. Kelompok Yuni dan Arlena. Oke. Jadi sekarang ibu berikan kalian waktu untuk mengerjakan soal yang sudah ibu berikan. Tuliskan peristiwa apa yang terjadi di gambar ini dan kenapa peristiwa ini bisa terjadi. Bisa? Bisa Ibu. Oke. Kalau masih belum mengerti bisa ambil gambar di ibu ya. Oke. Kerja dalam kelompok ya, jangan kelompok yang lain. Jangan hanya tulis dengan peristiwa alam ya, harus dengan penjelasan, oke? Ya Ibu. Bisa dengan penjelasannya. Gambar apa, gambar apa. Peristiwa alam. Ya, kita. Jadi apa? Sudah? Belum? Belum Ibu. Sudah ada yang habis? Belum Ibu. Oke, lanjut kerja. 10 menit lagi ya. Ya Bu.
Sudah Ibu. Sudah? Sudah Ibu. Kelompoknya Sisil sudah? Belum Ibu. Oke. Yang sudah baca lagi. Yang sudah Ibu. 5 menit lagi. Sudah? Sisil Nurlita sudah? Sudah Ibu kan sudah. Oke, bagus. Sudah? Sudah Ibu. Sudah? Sudah. Oke, waktu diskusi kalian sudah cukup. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk melaporkan hasil diskusi kalian. Ya, dari kelompok 1. Arin dan Yuni, siapa yang mau maju? Nah Ibu. Oke, Yuni silakan maju di depan. Silakan melaporkan hasil diskusi. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama itu gambar itu gempa bumi itu terjadi karena pergerakan lempeng bumi. Yang kedua itu gunung meletus itu terjadi karena ada magma dari dalam bumi keluar. Dan yang ketiga, gambar yang ketiga itu banjir terjadi karena curah hujan yang tinggi. Kemudian yang terakhir itu ada angin topan, dia berputar kencang. Terima kasih Bu. Oke, tepuk salut dulu untuk kelompok Yuni dan Arin. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk Yuni. Sekarang kelompoknya Rita dan Sisil. Baik, di sini saat melakukan hasil diskusi dari kelompok kami. Gambar yang pertama itu gempa. Gempa terjadi karena adanya letusan gunung berapi dan pergerakan lempeng bumi. Yang kedua, gunung meletus. Gunung meletus terjadi karena magma dari bumi keluar melalui gunung berapi. Yang ketiga, banjir. Banjir terjadi karena ulah manusia yang sering membuang sampah sembarangan dan curah hujan yang tinggi. Dan yang keempat, angin topan. Angin topan itu terjadi karena angin yang berputar sangat kencang dan bisa menghancurkan rumah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Jadi baik anak-anak, setelah kalian melihat gambar itu, kalian sudah bisa menjelaskan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Jadi kalian bukan hanya mengetahui gambarnya saja, tapi kalian juga sudah mengetahui kenapa peristiwa alam ini bisa terjadi di lingkungan kita. Oke anak-anak, setelah mengerjakan soal tadi yang sudah diberikan, apa yang kalian dapat atau kalian ketahui setelah mengerjakan soal yang tadi sudah diberikan? Tentang peristiwa alam dan tentang berbagai macam jenis-jenis peristiwa alam. Oke, kelompok 2? Sama Ibu kami tahu berbagai macam jenis-jenis peristiwa alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan angin topan. Oke, tepuk salut dulu untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sekarang semua perhatikan ke depan. Karena kalian sudah dapat membedakan beberapa peristiwa alam yang sering terjadi. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit. Jadi baik anak-anak, peristiwa alam itu sendiri merupakan peristiwa yang terjadi secara alami tanpa campur tangan dari manusia. Jadi banjir, longsor, hujan, semua peristiwa alam yang terjadi itu tuh dia tuh terjadi secara alami, bukan manusia yang buat ya. Ya Ibu. Kecuali banjir, contohnya
Contoh macam sisil, buang sampah sembarangan di selokan. Itu banjir terlalu banyak di selokan. Sudah ada orang yang angkat jadi terjadi banjir. Karena apa? Karena itu sampah terlalu banyak di dalam selokan. Jadi anak-anak kalau ada sampah banyak di rumah itu jangan buang sembarangan ya. Iya Ibu. Harus cari tempat sampah, buang di dalam tempat sampah. Bisa ini? Bisa Ibu. Oke, terus yang kedua, penjelasan kedua, peristiwa alam itu yang pertama ada hujan, banjir tadi, gunung meletus, angin topan, dan gempa bumi. Hujan terjadi karena penguapan. Banjir terjadi karena curah hujan yang terlalu tinggi atau meluapnya air sungai. Gunung meletus terjadi karena magma dari dalam bumi keluar melalui gunung berapi. Yang berikut angin topan terjadi karena angin yang berputar sangat kencang dan bisa menghancurkan rumah serta pepohonan. Sedangkan gempa bumi terjadi karena pergerakan lempeng bumi. Oke, sekarang kita tanya sedikit. Apa yang akan kalian lakukan ketika ada gempa bumi? Ataukah bagaimana cara kalian untuk menyelamatkan diri ketika terjadi gempa bumi? Siapa yang bisa? Oke, coba Sisil. Oke, siapa lagi? Lari Bu. Oke, bisa juga. Siapa lagi? Mengungsi Bu. Tempat yang jauh dari lapangan terbuka Ibu. Oke, jadi benar sekali. Ketika terjadi gempa bumi, kita harus sembunyi di bawah kolong meja supaya kalau seandainya ada pohon atau ada bebatuan yang jatuh itu kita punya kepala tidak kena. Iya Ibu. Di daerah kita sini pernah tidak terjadi gempa bumi? Pernah Ibu. Apa yang kalian rasakan ketika terjadi gempa bumi? Goyang Ibu. Goyang. Ya Ibu goyang. Ada abu vulkanik. Baik anak-anak, dari penjelasan ibu tadi, ibu akan tanya lagi menurut kalian bagaimana cara kita menghadapi peristiwa alam yang sering terjadi? Jaga Ibu. Oke, selain menjaga apa lagi? Supaya jangan terjadi banjir itu kita harus buat apa? Jangan sampai Oke, kita lagi supaya jangan terjadi longsor tuh kita buat apa? Nanam pohon Ibu. Oke, benar sekali, nanam pohon. Terus kira-kira di daerah sini kita nih pernah tidak terjadi angin topan? Angin puting beliung ya yang sering terjadi. Kalau angin topan belum pernah tuh. Ya Ibu. Seandainya terjadi angin topan kita semua sudah dibawa oleh angin topan, benar tidak? Karena dia putaran itu sangat kuat. Dia bisa memakan korban jiwa ya. Jadi bukan hanya angin puting beliung, angin topan juga bisa memakan korban jiwa. Jadi selain ada longsor tadi, ada gunung meletus juga. Jadi saat terjadi gunung meletus itu kita harus menjauh dari gunung. Benar tidak? Benar. Jangan pas baru meletus kita langsung dimana dan punya api. Tidak boleh toh? Ya Ibu. Karena akan terbakar. Selain terbakar apa? Hilang. Benar tidak? Ya Ibu. Benar. Bagus sekali anak-anak. Itu termasuk dalam tujuan pembelajaran kita hari ini yang sudah tadi Ibu bacakan. Perlu kita ingat kembali bahwa peristiwa alam adalah hal yang tidak bisa kita hindari, tapi kita harus bersiap untuk mengatasi segala peristiwa alam yang terjadi. Kita harus bekerja sama, menjaga lingkungan dan selalu waspada. Jadi baik anak-anak, pentingnya menjaga alam agar tidak terjadi banjir, gunung meletus, hujan, angin topan, gempa bumi dan peristiwa alam lainnya. Kita wajib menjaga dan merawat kelestarian alam kita agar tidak terjadi bencana alam yang tidak diinginkan. Ibu ingin mengingatkan kepada kalian bahwa materi pada pagi hari ini kita sudah mempelajari dengan baik, maka kalian harus menerapkannya juga dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga dan merawat alam sekitar dengan baik.
Jadi peristiwa alam yang sudah Ibu ajarkan pada pagi hari ini nih, bukan hanya kalian pelajari di sini ya, tapi seandainya di sini kita ada terjadi peristiwa alam, entah banjir, longsor, angin topan atau apapun itu, kita harus selalu waspada. Oke. Selain waspada, jaga-jaga, rajin-rajin tanam pohon di pinggir rumah, di pinggir kali, supaya kalau ada longsor, kamu punya rumah tidak tertindih. Benar toh? Oke, jadi sebelum pulang, Ibu akan memberikan kalian PR. Semuanya ambil buku dan berpointer. Sudah? Nomor 1. Sudah? Apa dampak dari peristiwa alam terhadap lingkungan manusia? Sudah? Apa dampak dari peristiwa alam terhadap lingkungan manusia? Sudah Ibu. Sudah? Sudah Ibu. Jadi jangan lupa pulang rumah, kerja itu tugas, hanya 1 nomor kok. Ya Ibu. Minggu depan ibu akan periksa itu tugas. Jangan sampai pulang rumah hanya bermain. Sebelum bermain kerja dulu itu PR supaya jangan lupa. Sudah dengar? Sudah Ibu. Oke, jadi baik. Materi kita cukup sampai di sini saja. Kita akan melanjutkannya di minggu depan. Sekarang Ibu minta 1 orang semua berdiri. Kita dalam doa. Yuni, sampai depan kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Salam Maria, Salam Maria, Rahmat bersertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa. Sekarang kami Jangan lupa pulang ke rumah masing-masing. Jangan lagi bermain-bermain. Ya Ibu. Oke, pulang. Pulang dulu Ibu. Terima kasih Ibu. Selamat pagi.